Dibilang demikian. Lalu Umar dengan terkejut mengatakan dan balik bertanya, apa yang kau lakukan kalau kau pulang ke rumah? Kata orang ini, kalau aku pulang ke rumah, semua anggota keluarga terdiam mendengarkan perkataan. Apa yang Umar lakukan? Umar pecat Pak pejabat itu. Umar berhentikan. Kalau sama keluarga saja keras dan kasar, apalagi kepada rakyatnya seperti itu. Umar berhentikan. Dan tindakan Umar ini adalah merupakan warisan dari baginda Rasul SAW. Suatu ketika Rasul bermain dengan Sayyidina Hasan Husain al-Umar, datang seorang sahabat. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak, tapi nggak ada satupun yang pernah saya cium. Allah Akbar. Apa kata Rasul? Apalah daya kalau Allah sudah mencabut rahmat dari dalam hatimu. Malam yarham lam yurham. Yang tidak sayang tidak akan disayang oleh Allah. Nabi tegur laki-laki. Di para bapak, berapa kali para bapak sih mencium anak-anaknya Pak? Pak, kalau sudah SMP Pak, nggak bisa dicium Pak, nggak mau dia Pak. Jangan dicium Pak, di atas sekolah aja nggak mau Pak, malu. Tapi kalau sekarang anak kita masih kecil, masih SD, masih bisa kita gendong, masya Allah, kesempatan. Cuma sayangnya, pandangan mil tentang ayah ini banyak masuk ke dunia lelaki. Dan termasuk para perempuan juga menerima dengan penuh sukarela pasrah karena merasa oh begitu memang dunia rumah tangga, oh begitu pandangan Islam tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan anak. Padahal semua salah, keliru seperti itu. Kita perhatikan ya. Kemudian katanya setiap lelaki otomatis jadi ayah begitu punya anak. Saya tanya para bapak, para jamaah bagi sudah punya anak, Pak, kalau ada karyawan kerja di pabrik bola blitter Pak, bola sepak, setiap hari dia bikin 20 bola, terus dia bikin status, aku ini pemain sepak bola. Kira-kira pantas atau tidak Pak? Pantas nggak Pak? Pantasnya disebut apa Pak? Tukang buat bola. Sama. Kalau laki-laki, dia punya anak 5, 10, tapi nggak pernah ngasuh mereka, terus bilang, saya seorang ayah, sama nggak pantas. Dia bukan ayah, tapi dia adalah tukang cetak anak. Nggak mau terlibat dalam mengasuh anak. Anaknya nangis, panggil istrinya, gitu kan. Anaknya berantem, ya panggil istrinya, begitu kan. Anaknya minta sesuatu, sana, ke ibu kamu deh, gitu kan. Mana ibu kamu? Belum, cuma bapaknya siapa? Allah Akbar. Padahal peran ayah dan ibu itu sama pentingnya. Tidak percaya kita lihat bagaimana dalam Al-Quran pada saat ayat Al-Quran bicara pendidikan anak, kita lihat Pak, itu kebanyakan berisi dialog anak dengan ayah. Gak percaya? Bapak buka, ada Quran surat Luqman. Quran surat Luqman. Apa isinya Pak? Dialog antara Luqman dan Hakim, seorang hamba Allah yang soleh. Beliau bukan Nabi, tapi Allah yang soleh, yang dia memberikan tausiah kepada anak-anaknya. Di antaranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena sekutu itu ada kezaliman yang besar, begitu. Dan beberapa yang berikutnya masih membahas tentang dialog antara Luqman dengan putranya. Bukan lagi Pak yang lain Pak. Dalam Al-Baqarah, bagaimana pesan Nabi Yakub alaihissalam menjelang beliau sakaratul maut. Beliau tanya anak-anaknya dengan mengatakan, ma ta'buduna min ba'di? Anak-anakku, apa yang kamu sembah kalau bapak pun meninggal? Begitu. Dialog bapak dengan anak-anak. Buka lagi bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail alaihissalam. Ditanya oleh Ibrahim, wahai anakku, tadi malam bermimpi Allah menyuruhku untuk menyembelih. Dialog Pak Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail alaihissalam. Atau bagaimana Pak, buka lagi Nabi Zakaria memanjatkan doa ketika usia sudah lanjut, tidak kunjung dapat anak. Beliau angkat tangan berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah. Ya Rabbku, berikan kepada dzurriyyah thayyibah, anak yang baik. Bapaknya yang minta itu. Ini nggak dapat anak, bukan minta anak, nggak tambah istri begitu. Tak dulu Pak, tambah anak dulu. Itu belakang bisa diatur. Tapi Nabi Zakaria minta, Rabbi habli min ladunka dzurriyyah thayyibah, ya Allah, minta, aku minta anak yang thayyib, yang baik begitu.
Ini bapak lagi dia ke situ. Masya Allah. Ada Quran surat Ali Imran, keluarga Imran. Dialog Imran dengan putrinya Maria. Ini bapak ini mewakafkan anaknya Maria binti Imran untuk menjadi seorang wanita salehah yang mengabdi kepada Allah. Lalu Allah berikan karunia dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam dari rahim yang mulia seperti itu. Bapak di sini, Pak. Bukan ibu, bapak. Ada seorang ustaz meneliti dari 17 ayat yang bicara tentang parenting dalam Quran, 14 ayat itu dialog bapak dengan anak, bukan ibu dengan anak. Gimana, Pak? Masih mau komplain, Pak? Quran yang ngomong kan ya, Pak? Jadi kalau para bapak masih mikir, itu kan tugasnya ibu, bapak salah. Kembali pada Quran. Kita hidup harus punya standar perbuatan, standar pemikiran, dan bukan hawa nafsu kita. Apa Quran di sini kembali? Maka ayahanda Imam Jalal As-Suyuti pada saat istrinya sudah mengandung, itu dia siapkan perpustakaan lengkap untuk diwariskan pada anaknya kalau lahir. Karena dia ingin anaknya menjadi seorang kutubi, orang yang gila buku, yang cinta kepada buku gitu. Dan Masya Allah, Allah kabulkan itu. Imam Jalal Suyuti lahirnya di atas tumpukan kitab, Pak. Allah. Dan menjadi seorang mufassir, ahli balaghah, ahli fikih juga, luar biasa. Maka peran seorang ayah ini gak main-main, sangat luar biasa. Jadi para bapak, para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para ibu ya, di sini, kembali kita kepada jalan Allah. Inilah tugas seorang muslim laki-laki. Di antaranya adalah mengemban amanah sebagai pimpinan dalam rumah tangga, dan termasuk yang paling besar bagaimana berperan sebagai seorang ayah dalam kehidupan keluarga kita seperti itu. Jadi para bapak, ini contoh ayat yang tadi saya katakan Quran surat Luqman, bagaimana Allah merekam dialog Luqmanul Hakim dengan putranya, memberikan tausiah-tausiah yang sangat berharga. Nanti silakan para bapak buka seperti itu, bapak pelajari dan jadikan sebagai sebuah pandangan. Oh, memang seorang ayah harus banyak dialog dengan anak, harus banyak berperan dalam mewarnai dan menciptakan pandangan anak tentang kehidupan dunia, harus berperan dalam mencetak kepribadian anak seperti itu. Dan kalau anak itu kemudian bermasalah, Pak, kalau anak bermasalah, para ulama menyatakan kalau anak bermasalah, yang salah adalah ayahnya. Imam Muhammad Al-Jauzi dalam kitabnya Tuhfatul Maudud mengatakan, jika terjadi kerusakan pada anak, penyebab utamanya adalah siapa, Bu? Ayahnya. Bukan ibunya, ayahnya. Dari mana awalnya? Dari kesalahan mencari pasangan. Itu dari awal sudah salah di situ. Dari Pak, udah kepala Pak, doa. Udah kepala doa, luruskan isunya Pak, begitu kan. Gitu. Bilang kalau orang Sunda, teh jadi perempuan soleha. Kalau teteh nggak mau jadi istri yang soleha, nanti abang cari teteh yang lain. Ancam aja Pak. Itu yang pertama. Maka dalam kitab-kitab Tarbiyyatul Aulad itu dicantumkan biasanya dialog antara dan nasihat dari tausiah Umar bin Khattab. Beliau katakan kepada para sahabat, wahai lelaki, tunaikanlah hak anakmu sebelum mereka dilahirkan. Bingung kan Pak? Apa pertanyaannya? Gimana caranya? Carikan untuk mereka ibu yang baik. Itu hak anak yang harus tunaikan sebelum mereka lahir ke alam dunia. Yang buat yang sebelum menikah ini kesempatan untuk belajar dari kesalahan yang sudah-sudah itu kesalahan awal Pak. Seorang bapak dalam mendidik anak salahnya ketika salah mencari calon ibu untuk anak-anak. Yang mohon maaf, kalau masih muda itu kan ada mikirnya apa? Cari istri yang penting cantik, agama nomor 2. Pikirannya apa? Kalau agama bisa di-upgrade, kalau wajah nggak bisa katanya. Allahu Akbar, Android kali itu. Gimana ceritanya begitu kan? Masya Allah, kalau nggak percaya tanya kepada yang sudah nikah. Nggak gampang meluruskan pribadi seorang perempuan itu. Karena perempuan itu apa? Tulang rusuk bengkok. Dilurusin kencang patah. Kata Nabi, perempuan juga apa? Kaca. Gampang berdebu, digosok kencang-kencang, retak begitu kan, seperti itu. Nggak gampang. Maka dari awal
Maka ini kesalahan awal ketika seorang laki-laki salah memilih calon pasangan, memilih calon ibu untuk anak-anaknya, udah bermasalah begitu. Maka pantas Ibnu Qayyim mengatakan, kalau anak itu rusak bu, maka penyebab utamanya adalah ayah. Jadi kalau misalkan ada ibu yang gagal menjadi anak, gampang. Soal bapak, orang-orang nikah sama ibu. Insyaallah. Ya Pak, hati-hati Pak. Kalau sekarang sudah kepalang bagaimana? Kita kaji, perbaiki, gitu kan? Kalau udah kepalang kita kaji, kita perbaiki. Kemudian sama-sama dengan istri kita dialog seperti itu. Nah ini yang ngeri Pak. Apa yang terjadi kalau sebuah negeri itu minim peran ayah? Ini di Amerika sudah banyak diteliti yang namanya bahaya fatherless. Kalau peran bapak itu kurang, itu di Amerika sudah diteliti. Dan apa hasilnya? Mengerikan sekali. Di antaranya anak lelaki Pak, yang hidup tanpa peran ayah lebih berisiko 2 kali lipat terlibat kejahatan. Karena para bapak gimana? Pagi-pagi pulang petang. Banyak para bapak berangkat sebelum subuh. Maling juga kalah. Belum subuh udah gelantungan di kereta. Pulang jam 9, jam 10. Berangkat anak belum bangun. Pulang anak udah tidur. Suatu ketika bapaknya pulang jam 5 sore, mencet pintu, ting tong. Anaknya buka, cari siapa? Oh, sampai lupa. Waduh bapak, musibah itu. Allah Akbar, para bapak Allah muliakan. Wajar kalau sekarang kita lebih banyak tawuran, wajar banget begitu. Bapaknya nggak ada di rumah. Alasannya apa? Bapak cari duit biar kamu bisa sekolah yang tinggi begitu kan. Akhirnya begitu punya duit, anak masukin sekolah Islam. Biar tanya pinter, soleh, bisa baca Quran, bisa sholat begitu kan. Anak yang bermasalah gampang, tinggal tunjuk gurunya gimana sih kamu? Udah saya gaji kan? Begitu kan. Masya Allah. Pak guru, satu guru pegang 20 anak, gempor Pak. Bapaknya pegang 1 anak gempor di rumah. Ya 20 anak ya. Masya Allah. Menyalahkan guru, padahal tadi kata Ibnu Qayyim, bapak itu yang pertama kalau anak bermasalah, ayah yang bermasalah. Ini yang pertama. Yang kedua apa yang ngeri? Anak perempuan yang hidup tanpa ayah bu, itu lebih berisiko hamil 2 kali lipat, hamil pranikah. Di para ibu wajib protes pada suami bu. Pak, sering pulang ke rumah Pak, lebih sore Pak pulangnya. Kangen ya, buka enak aja dia, anak ini urusin. Karena berisiko Pak. Karena anak perempuan yang kurang peran ayah, dia tidak tahu bagaimana sih sebetulnya harusnya seorang laki-laki itu bersikap pada perempuan. Dia kurang belajar kasih sayang. Bahasa gampangnya cablay. Bapaknya jarang lihat, jarang ngajak ngobrol, begitu kan? Dia cari perhatian dari cowok lain, begitu kan? Dia cowok lain pikirannya keras zaman sekarang, gitu kan? Udah hamil, begitu. Allah Akbar. Ini betul. Terus seperti itu. Dan lebih ngeri lagi, 80% anak yang mengalami kekacauan tingkah laku berasal dari keluarga yang tidak ada peran ayah. Para jamaah yang Allah muliakan, ini termasuk berlaku, mohon maaf, bagi orang tua yang sudah bercerai. Di Indonesia, kita mayoritas muslim, nikahnya cara Islam, tapi nggak ngerti bagaimana merawat keluarga dengan Islam, dan bagaimana bersikap secara Islami ketika terjadi perceraian. Begitu udah cerai, udah bisa aja. Anak ikut emaknya, bapaknya nggak pernah ngurusin. Boro-boro perhatian, pendidikan, nafkah pun nggak dikasih. Padahal anak itu, walaupun orang tua bercerai, tidak ada yang namanya bekas anak Pak. Itu dulu anak saya. Anak siapa? Ya tentu anak kita nasabnya begitu kan. Nafkah wajib diberikan sampai anak itu mampu mencari nafkah. Pendidikan perhatian wajib diberikan. Bukan berarti bercerai itu kemudian betul-betul tidak ada perhatian sama sekali, tidak. Tapi ini realita di negeri kita yang mayoritas muslim. Karena kita mohon maaf sudah terkena virus sekulerisme, agama nggak dijadikan sebagai pedoman dalam rumah tangga diantaranya kayak begitu mungkin. Termasuk dalam pendidikan anak di rumah. Berapa banyak para bapak ibu yang anaknya udah megang gadget sekarang. Anak SD megang gadget. Anak SD punya tablet 12 juta. Zaman saya Pak, karena tablet puyeng, masih rompu, puyeng itu. Nah, anak SD gini-gini Pak, koneksi internetnya nyala, begitu kan udah korban dia itu, kekacauan.
Membuat bapak ibu yang sudah kepala anaknya kasih gadget, tarik lagi bu, atau kasih dengan syarat jangan boleh leluasa begitu. Kenapa? Resiko bermasalah itu. Maka para bapak ibu jamaah Allah muliakan, menjauh itu penting dan wajib hukumnya. Penting dan wajib, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Penting karena menentukan kepribadian dan masa depan anak kita. Ingat, baginda Rasul SAW dalam satu hadis yang saya yakin para bapak sudah sering mendengar, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu illa alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fabawahu, kedua orang tuanya. Nah, di situ Nabi menggunakan isim musanna, kedua orang tuanya, bukan fa'umu, bukan, tapi fa'abawahu, kedua orang tuanya. Perhatikan Pak di hadis itu, bukan fa'umu, fa'umu ibunya betul, tapi Nabi katakan fa'abawahu, kedua orang tuanya di situ. Jadi camkan hadis ini Pak dalam hati kita. Nabi ingatkan bukan ibunya Pak, tapi kedua orang tuanya. Berarti kita nih laki-laki, suami, ayah, ini berperan besar menentukan kepribadian anak. Anak itu mau manja atau mau tegar, anak itu dia mau istiqomah, sabar atau pemarah. Kedua orang tuanya, kita ayahnya dan ibunya itu yang menentukan kepribadian dan masa depan anak kita. Kemudian wajib, kenapa? Setiap ayah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya anak itu satu, Allah katakan inna amwalukum wa alukum fitnah. Harta dan anak itu bisa menjadi fitnah. Yang lebih ngeri, Allah katakan bahwasanya anak itu bisa menjadi aduwwul lakum, bisa menjadi musuh untuk kita. Di dunia jadi musuh, di akhirat apalagi ngeri banget. Nabi Nuh saja, ini Nabi ini masih berhadapan dengan anaknya sendiri. Ini Nabi yang sudah kerja keras mendidik anaknya, masih juga mengalami seperti itu, ujian dari Allah. Apalagi kita anak Nabi bukan, tetangga Nabi juga bukan Pak. Terus kita gak mau ngapa-ngapain mendidik anak, gak bisa itu. Gak cukup hanya angkat tangan berdoa, ya Allah jadikan anakku soleh, gak bisa, gak cukup. Taruh anak ke pesantren, gak bisa, gak cukup. Kita berperan dari rumah. Karena nanti Nabi katakan fa'abahu, kedua orang tuanya. Dari mulai rumah itulah menjadi madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anak kita. Gitu Bu. Jadi Bu, banyak ngajak ngobrol suaminya Bu, sampaikan, Pak, Bapak juga berperan Pak mendidik anak begitu. Biar suami gak lepas tangan. Naik motor lepas tangan bisa, mau anak gak bisa lepas tangan. Masya Allah. Ya. Maka mulailah Pak tugas mulia sebagai ayah begitu kan. Pertanyaan harus bagaimana ini? Gitu kan? Yang pertama, hayati peran dan hukum-hukum keayahan. Ada namanya abubah, ada umumah. Nah, umumah keibuan, abubah kebapaan. Tentu masing-masing beda. Karena sesuai dengan kondisi fitrahnya juga berbeda. Bapak dengan ibu fitrahnya berbeda. Maka Allah bedakan juga tugasnya peran di situ. Makanya para bapak memang dia tugas utamanya pencari nafkah. Karena para bapak insya Allah kuat. Tiap hari gelantungan di kereta kuat Pak. Mama gak kuat gelantungan di kereta. Fitrahnya demikian. Dan gak bisa digonta-ganti begitu. Udah Pak, tahun depan bapak yang hamil, gak bisa. Tapi bapak berperan sekali di sana. Hayati, apa saja diantaranya? Sebagian bisa saya cuplikan. Pertama, para bapak adalah sebagai qawwam. Qawwam itu penegak Pak, dan penjaga aturan. Begitu tafsir sebagian ulama lughah, ulama bahasa dalam Quran surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin itu penegak qawwam dan penjaga sistem aturan dalam rumah tangga. Jadi para bapak harus menegakkan kepemimpinan dalam rumah tangga. Bapak yang menentukan kapan mengucapkan kata boleh pada anak, kapan tidak kepada anak, kapan bapak menegur anak, atau bahasa agamanya mentakdir anak, kapan bapak juga memberikan pujian, reward, hadiah pada anak seperti itu. Bagaimana bapak bersikap pada anak yang pertama sampai yang terakhir. Bapak punya peran menegakkan aturan kedisiplinan, terutama aturan agama dalam rumah tangga.
Pak, jangan sungkan membangun anak sholat subuh banjur pakai air, Pak. Jangan kasihan anak ngantuk. Enggak, justru kalau kita kasihan, sayang pada dia, dari sekarang kita selamatkan dengan menegakkan disiplin agama pada mereka. Karena masih ada, Pak, Bu, pernah ibu kesananya, Pak, anak saya kan sudah balik, tapi kalau dia lagi haid, Pak, SMP, kasihan. Dia kalau nggak puasa kan, kalau dia puasa kan nggak boleh. Tapi kalau dia kodoh hari lain nggak boleh, Pak. Dia nggak sanggup, gimana, Pak ya? Disiplin, harus tega, Pak. Yang namanya sayang pada anak, tegakkan hukum Allah pada anak. Maka kata Rasul, anak kita 7 tahun didik sholat dengan baik, 10 tahun fadribu alaiya, pukul anak dalam masalah sholat kalau dia melalaikan sholat seperti itu. Tegakkan disiplin. Tentu memukul bukan dalam rangka menyakiti. Kata ulama, pukulan yang ghairu mubarih, bukan pukulan yang melukai, tapi pukulan yang mentakdib, meluruskan anak. Di para bapak nggak boleh teman-teman baca hadis ini pukul anak pakai gear motor, haram. Tawuran apa? Tapi ghairu mubarih, pukulan tidak melukai, untuk mendidik dia begitu. Pukul sahanya sedikit. Sholat nak. Itu kan jewar juga boleh seperti itu. Untuk apa takdir? Inilah bentuk kita mendisiplin anak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, kalau anakku tidak ditakdir, tidak diluruskan kesalahannya, dia tumbuh besar sebagai orang yang pembangkang, licik, culas, manja. Kalau tertawa terbahak-bahak, karena sejak kecil tidak pernah ditakdir, diluruskan kalau dia berbuat salah. Para bapak, qawam, penegak aturan disiplin dalam kehidupan anak-anak kita begitu. Lalu sebagai pencari nafkah, tunjukkan, Pak, bahwa laki-laki itu pencari nafkah, sehingga anak tahu, terutama anak laki-laki akan ngerti, oh memang laki-laki itu dia harus cari nafkah. Dan sampaikan bahwa dalam Islam seorang anak laki-laki nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu harus mulai bisa mencari nafkah begitu. Para ibu bapak punya anak sudah balik laki-laki, mulai tanamkan jiwa untuk wirausaha, tidak menengadahkan tangan. Mulai tanam karena kamu harus sudah mulai berpikir bagaimana bisa punya penghasilan. Bukan ayahmu ini pelit, bukan ayahmu takut miskin, bukan. Tapi kamu harus tumbuh sebagai laki-laki yang punya kafaah, kemampuan dalam menafkahi minimal diri kamu sendiri seperti itu. Tanamkan, Pak. Dia mau dagang, modalin, Pak. Bimbing dia bagaimana cara dagang gitu kan. Bisa insyaallah seperti itu. Agar apa? Tadi tumbuh. Dia tanggung jawabnya. Pertama dia lihat bapaknya cari nafkah, kemudian bapaknya mengajarkan pada dia, maka dia kemudian tumbuh laki-laki yang punya kedewasaan. Yang perempuan juga sama, Pak. Bu, tanamkan bahwa dia nanti kalau menjadi seorang perempuan, jadi seorang ibu, maka tanamkan seperti itu. Jadi demikian. Lalu pendidik. Pada bapak ibu Allah muliakan jaganya. Di rumah punya berapa buku, Pak, tentang parenting, Pak? Punya berapa, Bu? Mulai sekarang, Pak, miliki perpustakaan pribadi di rumah. Apalagi sudah bisa baca bahasa Arab, Masya Allah. Dipermudah sekarang. Ada maktabah syamilah, Bapak mau cari kitab apa di sana ada, begitu kan. Satu-satu bahasa Arab, Pak, begitu bisa. Bahasa Arab gampang, Pak. Awalnya susah, kesananya insya Allah, Pak, stres gitu. Kalau kita belajar begitu, insya Allah bisa, begitu kan. Karena kita mau cari buku apa tentang pendidikan anak, banyak semua itu. Tinggal kita mau tidak belajar. Karena bagaimana mau mendidik kalau tidak punya basic ilmu? Bagaimana mau mendidik kalau tidak pernah belajar? Sebagai pendidik modalnya dua, satu tentu adalah ilmu-ilmu agama, kedua adalah pendekatan, approach kita kepada anak. Karena setiap anak punya sikap dan karakter yang berbeda, nggak bisa disamakan, Pak. Anak perempuan lagi karakternya beda. Kita orang tua harus memantaunya, kemudian punya pendekatan yang pas pada anak-anak kita tersebut. Ini peran sebagai pendidik. Lalu penegak disiplin, pelindung, kemudian juga sebagai sahabat bagi anak-anak kita. Yang kedua, pada bapak, waktu ini cukup sini, bahwa dalam mendidik anak landasi dengan keikhlasan dan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim bersabda, "Malam yarhamin nas la yarhamhullah azza wa jalla." Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak jamaah yang Allah muliakan, zaman kita sekarang ini zaman di mana banyak rahmah itu dicabut. Bayangkan berapa banyak bayi dibuang tiap hari itu.
Sebentar kalau di Jepang Pak, ada bapak pernah ke Jepang. Teman saya cerita waktu dia ke Jepang studi, bawa istrinya melahirkan. Begitu istrinya lahir, dapat insentif dari pemerintah Jepang itu. Kalau dirupiahkan, dapat Pak Avanza 1 gitu. Anak kedua lebih mahal lagi. Jadi di luar negeri Bu, namanya punya anak itu malah untung. Betul-betul banyak anak, banyak rezeki begitu. Kalau ini dibatasi 2 anak cukup begitu. Makanya di ganggang tulis hati-hati, anak kami hanya 2, salah sendiri kenapa cuma 2. Justru dalam Islam itu tujuan pernikahan adalah punya anak. Tazawwaju al-walud wal-walud. Nikahilah perempuan itu yang penyayang dan bisa memberikan anak. Dan apa? Kasih sayang landasan pertama dalam mendidik anak. Para bapak, ibu yang Allah muliakan, kita seringkali lupa anak itu titipan Allah dan Allah katakan perhiasan dunia. Bu, anak sama keramik mahalan mana Bu? Keramik dari Hongkong Bu. Lebih sayang mana Bu? Oh, Masya Allah itu. Kata ibu pasti anak Pak. Tapi begitu keramiknya pecah, anak dimaki-maki gitu. Jangan keramik Pak, gelas. Hadis sabun colek pecah. Anak dimaki-maki begitu kan. Boro-boro keramik ini sabun colek kasih gelas, pecah sama anak, astagfirullahaladzim. Nah, gelas ibu nanti habis. Pilih mana Bu? Anak habis, gelas habis Bu. Kita seringkali membelakangkan kasih sayang dalam pendidikan anak. Inginnya ngedumel, inginnya marah, Masya Allah. Padahal yang namanya rahmah itu betul-betul dari Allah Ta'ala. Binatang saja punya rahmah pada anak-anaknya. Nah manusia harus lebih punya rahmah lagi pada anak-anaknya itu. Maka hukum Islam itu para bapak, hukum yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa makna rahmah? Ar-rifqu wa ta'atuf. Kasih sayang dan cinta pada anak itu. Maka Rasulullah SAW itu sering mencium cucu-cucu beliau. Kalau sholat digendong cucunya itu. Maka ada fikih bagaimana hukum menggendong anak ketika sholat. Boleh, jaiz, silahkan seperti itu. Gak ada persoalan. Ketika Nabi menggendong seorang anak yang dibawa oleh seorang sahabiah, anak ini pipis di pangkuan baginda Rasul. Lalu perempuan ini marah pada anak tadi. Tapi malah Nabi tegur perempuan tadi dan mengatakan engkau telah menyusahkan anak ini begitu. Lalu Nabi ambil air, minta dia minta air dipercikan pada kain beliau itu. Ini mengajarkan 2 hal. Satu, istinja, toharah. Kedua, mengajarkan bahwa pada anak perlu kasih sayang. Karena anak belum mengerti apa yang mereka lakukan. Silakan Bapak suruh pada anak yang masih SD, nah Bapak minta tolong ambilkan obeng kembang. Apa yang diambil? Obeng sama kembang Pak. Nggak ngerti itu dia gitu kan? Dan Nabi SAW luar biasa, adalah seorang pendidik yang penuh dengan kasih sayang. Kita bisa baca dalam kitab Bulughul Maram misalnya, ketika datang orang Arab Badui, orang Arab dari gunung, dia nggak ngerti adab, masuk ke Masjid Nabawi. Waktu itu masih pasir semua atap bawahnya, atasnya juga belum beratap semuanya itu, dindingnya pun masih tanah yang dilumuri lumpur. Lalu orang Arab Badui kencing di pojok masjid. Ketika para sahabat akan menghardik dia, Nabi tahan, jangan. Dan Nabi tunggu sampai selesai, dia mau ngajak, Masya Allah. Setelah beres Nabi tanya, dipanggil, apakah kamu tahu ini masjid? Tidak ya Rasulullah, ini adalah masjid dan kita dilarang untuk meludah dan buang hajat di dalam masjid. Lalu Nabi suruh ambil air dan dibajur kemudian bekas pipisnya tadi itu. Masya Allah. Bagaimana Nabi bersikap pada orang yang belum paham dengan bahasa yang penuh kasih sayang dan cara kasih sayang. Bayangkan Pak, lagi pipis diteriakin Pak, waduh, ditarik kencing batu tuh bisa-bisa. Tapi Allah Akbar, Rasul seorang pendidik yang sangat luar biasa. Kepada anak lebih-lebih, ini anak kita, darah daging kita, dan dia banyak belum paham tentang kehidupan dunia seperti apa. Dia nggak ngerti mana yang boleh, yang tidak boleh. Kita lah orang tua yang kemudian memberikan pemahaman tadi kepada mereka. Yang kedua, para bapak ibu Allah muliakan, sebagai ayah Pak, ladasi dengan kasih sayang. Maka kalau bapak pulang ke rumah, anak manggil, ayah, papa, Masya Allah. Itu panggilan yang tidak semua ayah mendapatkan kayak begitu Pak. Banyak laki-laki pulang ke rumah, dia belum punya keturunan, dia merindukan panggilan ayah tadi. Banyak laki-laki yang pulang ke rumah, anaknya tidak ada karena sudah dewasa, dia merindukan masa-masa seperti ini. Banyak laki-laki pulang ke rumah, gak ada yang memanggil karena masih jomblo.
Itu masalah lain itu. Jadi para bapak Allah muliakan, para ibu Allah muliakan, landasi dengan kasih sayang anak-anak kita. Mereka belum banyak paham salah dan benar. Sholat pun mungkin suka bercanda, kita ingatkan dengan penuh kasih sayang. Puasa pun mungkin suka berbohong, kita ingatkan dengan kasih sayang seperti itu. Kita pahami karakter dari anak-anak. Yang ketiga para bapak, ibu yang Allah muliakan, para jamaah Allah muliakan, seorang ayah harus ada di garis terdepan dalam amal soleh. Karena yang namanya one action louder than thousand words, satu tindakan lebih akan nyaring diikuti dan didengar ketimbang ucapan. Dan Allah Ta'ala akan menegur setiap ayah yang tidak memberikan contoh pada anak-anaknya, hanya bisa ngomong. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'lamun. Allah sangat marah pada orang yang mengucapkan tapi tidak mengerjakan apa yang dia ucapkan. Para bapak harus ada di garis terdepan dalam mengerjakan amal soleh. Ketika azan berkumandang, bapak sudah di masjid, bapak sudah mengajak anak berangkat ke masjid. Puasa, bapak yang pertama kali mengingatkan. Dalam masalah bersedekah, bapak yang awal bersedekah. Hormat pada ibu, bapak sebagai laki-laki yang terbaik untuk istri bapak, sehingga anak melihat bahwa ayahku tidak pernah berkata kasar kepada ibuku seperti itu. Dan dalam masalah kelembutan, bapak sebagai seorang pemimpin yang lembah lembut kepada anak-anaknya, mau mendengarkan ucapan anak-anaknya seperti itu. Karena kalau anak sudah tidak mendapatkan tempat untuk bertutur kata, curhat, pada siapa dia akan curhat? Di para bapak, kalau para bapak ingin didengarkan, jadilah seorang ayah yang mau mendengarkan ucapan anaknya begitu. Dan lagi makan bersama, anaknya mau ngomong, Pak, lagi makan jangan ngomong. Mana? Pak, lagi makan jangan ngomong. Beres makan, nah tadi mau ngomong apa? Binatang apa Pak? Yang kecil, berbulu, gerak-gerak. Oh, bulu kenapa? Ketelan sama bapak. Dengerin Pak, anak mau ngomong apa? Dengerin, begitu kan? Insya Allah. Kita telinga dua Pak, mulut satu, begitu kan? Maka harus mau mendengarkan itu Allah, termasuk anak-anak kita seperti itu. Karena insya Allah tidak ada kehinaan kalau kita mendengarkan masukan dari anak kita. Enggak ada sama sekali. Tidak akan jatuh di bawah kita karena mendengarkan tausiah dari anak kita itu. Justru Allah minta kita untuk mendengarkan kebenaran. Begitu. Jangan malah kita bungkam anak-anak kita ketika menyampaikan sesuatu seperti itu. Yang keempat, para Allah muliakan, yang kita kerjakan adalah selami jiwa anak-anak kita. Para ulama ya, itu membagi 3 fase perkembangan anak. 7 tahun awal, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. 7 tahun awal itu adalah masa bermain dengan anak-anak. Di situ para bapak, para ibu, puaskan masa bermain dengan mereka. Jangan banyak menuntut belajar, tapi belajar sambil bermain di sini. Karena masa masih bermain begitu. Sambil mereka tilawah Quran, sambil mereka main, dengarkan, putarkan MP3-nya begitu kan. Sambil main, sambil ajak ngobrol tentang sifat Allah. Nah, Allah itu maha pemberi rizki. Nih, dapat kue dari mana? Allah yang ngasih. Ibu yang hanya bisa masak, tapi rezekinya dari Allah. Dengan cara bermain seperti itu masa 7 tahun pertama itu. Jangan ada ibu anaknya nggak mau sekolah, TK, stres ibunya. Aduh, anakku TK mau masuk dulu, kenapa? Tenang aja Bu, belum masanya itu. Masih masa bermain. Masuk 7 tahun yang kedua, itu baru mulai masa untuk memberikan pendidikan kepada anak. Karena otaknya sudah mulai berkembang. Nah, 7 tahun yang ketiga, ini masa yang krusial. Masa kita harus sudah mulai bisa menempatkan anak sebagai sahabat, karena dia sudah balik, sudah dewasa, maka perlakukan dia layaknya orang dewasa. Kita nggak bisa mendirect dia, mengkomando dia, karena dia sudah memiliki pendirian sendiri. Tapi itu dibangun dari 2 fase yang paling awal itu. Kalau kita mulai mendidik anak di fase yang ketiga, sudah remaja, sudah ABG, Masya Allah, itu lebih berat sekali di situ. Kalau sudah masuk berbagai macam pemahaman dalam pikirannya, lebih berat untuk mengubah karakternya. Tapi di 2 fase yang awal ini, insya Allah jauh lebih mudah. Baik, kita sudah pukul 1. Insya Allah saya beri kesempatan kepada para jamaah, bila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, dengan syarat pertanyaannya jangan yang terlalu susah Pak. Baik,
Kepada jemaah yang mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Fitra Rezeki. Yang ingin saya tanyakan, tips kebetulan saya dan keluarga berjauh Ustaz. Jadi kami ketemu sekali, sebulan sekali. Jadi insya Allah apa tips yang harus saya lakukan dalam tersebut? Begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, ini menjadi ayah LDR Pak ya. Yang pertama, Bapak tentu harus kerjasama dengan istri, Pak ya. Bapak sampaikan pada istri, musyawarahkan apa saja rules, aturan selama di rumah. Misalnya kalau nonton televisi itu berapa jam sehari, itu harus disepakati. Kalau jajan berapa uang saku mereka sehari, waktu sholat bagaimana. Nah, ini banyak hal yang bisa dengan istri musyawarahkan seperti itu. Karena Bapak dalam kondisi meninggalkan anak sehingga tidak bisa memantau tiap hari. Maka dengan istri itu musyawarahkan. Dan bilang pada istri, Bu, kita harus sepakat ya dengan aturan seperti ini. Begitu. Kenapa? Karena sangat penting menciptakan suasana yang penuh dengan keteraturan sehingga anak itu mereka tahu hak dan kewajiban sejak kecil. Anak seperti itu. Lalu yang kedua, para bapak, jadi bapak ya tentu sempatkan waktu untuk komunikasi, telepon, gitu, kirim gambar, foto segala macam, agar anak itu juga tahu bahwasanya ayahnya selalu memperhatikan dia. Sampaikan, misalkan bapak suka doain abang, bapak suka doain teteh, suka doain mbak, begitu kan, sehingga anak itu selalu walaupun jauh, tapi dia yakin bahwa ayahnya itu selalu memperhatikan dia. Ketiga, ketika bapak ketemu nanti pulang ke rumah Pak ya, maka bapak di sini ya dengan mohon ini banyak meluangkan waktu untuk anak, tapi bukan untuk memanjakan. Karena ada orang tua jarang bertemu, terutama ibu-ibu karir ya, ketika bertemu apa? Kompensasi, masih uang jajan banyak, main ke tempat-tempat main yang mewah segala macam. Bukan itu sebetulnya. Yang anak butuhkan itu adalah memang komunikasi dan kasih sayang. Bukan masalah bentuknya, tapi adalah cara kita mengungkapkannya kepada anak. Sebetulnya anak Bu, Pak, mau main di pasir dekat rumah dengan main di pasir di pantai mana gitu kan, di Sanur, sama saja, asal ibu bapaknya mendampingi, ikut bermain dengan mereka seperti itu. Seringkali kita orang tua berpikir karena jarang ketemu, ya, akhirnya memberikan kompensasi dengan sesuatu yang wah, yang mewah, diberikan gadget, mainan segala macam. Lalu bukan itu yang paling penting buat anak, tapi perhatiannya itu. Nah, jadi ketika bapak ketemu dengan anak-anak itu betul-betul sempatkan untuk banyak ngobrol. Ya misalnya gadgetnya matikan dulu pada jam tertentu. Ketika anak ada di rumah, matikan gadget, kemudian banyak ngobrol dengan anak, tanya sekolah bagaimana. Jangan juga banyak terlalu menyuruh, tapi ajak untuk banyak bermain dengan bapak. Nah, tapi kalau anak sudah mulai dewasa, itu sudah bisa diajak ngobrol sebagai sahabat. Seperti itu ya. Yang keempat, Pak, banyak berdoa kepada Allah agar anak-anak kita selalu diberikan hidayah, petunjuk dan dijaga oleh Allah Ta'ala. Itu barangkali sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Asmara. Saya ingin menanyakan gimana cara atau tips bisa meyakinkan istri dan anak kita atas suatu hal yang baik. Seperti contoh gini, ada seorang suami yang dia sudah alhamdulillah menaik hajikan 7 orang, yang diketahui hanya istri sama anaknya hanya 1 orang pembantu rumahnya. Kalau dia sudah naik haji, tapi yang 6-nya istrinya nggak tahu. Karena kalau istrinya tahu pasti akan jadi fitnah bagi istri dan anaknya. Tapi orang yang dinaikkan ini adalah orang-orang yang dia kenal di masjid, yang di sekitar seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik, para bapak dan ibu yang Allah muliakan, dalam rumah tangga itu memang komunikasi sangat penting sekali. Kunci itu komunikasi. Tapi kunci komunikasi yang paling penting adalah trust, saling percaya, suami dengan istri. Kepercayaan itu bangunannya apa? Pondasinya apa? Iman. Kalau suami yakin karena Allah bahwa istri ini seorang perempuan yang baik, yang solehah, maka akan percaya dengan omongan dia. Begitu pula kalau istri percaya bahwa suaminya adalah laki-laki yang soleh, dan dia yakin bahwa Allah itu menjadi penjaga dia, maka akan percaya dan menerima segala omongan dari
suaminya tadi itu. Contoh ya, ini contoh ekstrim lah. Coba ibu bapak, bagaimana bisa seorang perempuan ditinggalkan suaminya di tengah gurun pasir yang tandus sendirian berhari-hari berminggu-minggu? Siapa itu? Siti Hajar dengan putranya Ismail alaihissalam. Ditinggalkan hanya berdua, Bu, di tengah gurun pasir tandus seperti itu. Tapi kok bisa mau, nggak ngambek, nggak minta SP3 begitu? Kok bisa? Kenapa? Karena Siti Hajar yakin yang dilakukan Ibrahim alaihissalam itu adalah perintah dari Allah. Iman yang bicara di sini. Jadi memang pada istri dan pada suami itu fondasi itu adalah iman dulu. Kalau iman sudah mantap, maka komunikasi juga jadi gampang, akan mudah saling percaya. Bahkan mungkin nanti istri kan ngomel, kenapa cuma 7 Pak, nggak 10 aja? Begitu nanti bisa jadi. Mama juga punya uang simpanan nih untuk mengajarkan orang lain, sebenarnya itu bisa jadi. Nah ini maka poin paling awal itu adalah bangun yang namanya ikatan ruhiyah, ikatan spiritual, keimanan dengan istri kita bahwa rumah tangga ini berjalan di atas iman. Sehingga ketika nanti suami sudah mau kemana-mana, istri nggak akan curiga begitu. Atau suami ikut pengajian pulang malam, istri nggak akan curiga begitu. Kenapa? Tahu suaminya ini adalah laki-laki yang baik, nggak mungkin berbuat sesuatu yang buruk begitu. Itu Pak. Jadi coba dengan istri itu sama-sama dekatan daripada Allah, kemudian bangun komunikasi yang positif sehingga apapun yang dikerjakan suami dan juga istri itu bisa diyakini, dipercaya dengan sebaik-baik. Insya Allah. Afwan, untuk yang amatnya ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih. Mohon maaf, mungkin karena waktu sudah pukul 1 lebih, bisa nanti langsung saja kepada Ustaznya. Yang masih ingin bertanya bisa langsung diskusi lepas acara ini berakhir. Dan saya ingatkan kembali untuk kajian muslimahnya, yaitu besok oleh Ustazah Ani Kartika, yaitu bertemakan dengan adab terhadap orang sakit dan sakaratul maut. Tempatnya di Mushola Pria lantai 1 Kota Kasablanka. Dan sekilas untuk info kajian yang mungkin biasa kita ikuti dan mungkin sudah lewat dan bisa kita untuk melihatnya, yaitu di video kajian yang sebelumnya di YouTube dengan channel MTHS Official, dan bisa juga didapatkan dengan email saja ke pengurus.mths@huawei.com, dan Facebook, Twitter pun juga ada dengan account @pengurus_mths. Sekian, terima kasih, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada buku, informasi sudah Ustaz? Nanti informasi. Baik para bapak ibu, nih saya membawa buku, termasuk buku yang tadi jadi ayah. Barangkali para bapak nanti berminat bisa menghubungi DKM, insya Allah seperti itu.